Bab 339. Bertarung. Kalah. Semua orang tidak percaya, termasuk Brian Chen dan yang lainnya, yang juga penuh dengan ekspresi keheranan pada saat ini. Terutama Brian Chen, dia sangat menyadari kekuatan Lord Man Lu. Bisa dikatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Lord Man Lu di seluruh dunia Qincang. Dan beberapa orang ini adalah beberapa eksistensi tingkat monster lama. Dan Mileye, dia baru berusia di bawah 20 tahun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di tengah udara, Lord Man Lu sendiri juga terlihat sedikit linglung. Pukulan barusan, dia benar-benar telah kalah. Dia dipukul mundur ratusan kaki oleh pedang Mileye. Meskipun tidak ada kekalahan total, tetapi baginya secara pribadi, dia sudah dikalahkan. Dipukul mundur oleh tebasan pedang dari junior muda, apalagi jika bukan kekalahan. Pada saat ini, Lord Man Lu tidak marah ataupun tersinggung, sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Dia memandang Mileye, dan pada saat ini, raut wajah-wajah Mileye terlihat pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Lord Man Lu menatap langsung ke arah Mileye. Jika tebakanku tidak salah, tebasan pedang sebelumnya sangat menguras tenagamu, kan? Mileye terdiam. Seperti yang Lord Man Lu katakan, pedang barusan benar-benar menguras tenaganya. Namun, kekuatan pedang ini benar-benar berada di luar dugaannya. Sebelum ini, dia belum pernah menggunakan pedang ruang hampa, jadi dia tidak memiliki konsep kekuatan pedang ruang hampa, tetapi pada saat ini, setelah pedang ini digunakan, pedang ini bisa membuat Master Alam Breaker terluka parah. Di kejauhan, Lord Man Lu tiba-tiba berkata, "Mileye, mau tidak mau harus dikatakan bahwa perkumpulan pelindung dunia telah meremehkanmu sejak awal. Kamu bahkan lebih kuat dari yang kami bayangkan." Setelah berbicara, dia melirik Sekte Changjian di bagian bawah, lalu berkata, "Jika membiarkanmu terus tumbuh, maka Master Pedang Dunia Chang akan muncul kembali di Sekte Changjian." Ada keheningan di sekitar. Terdapat hampir 100 master berkumpul di sekitar Sekte Changjian pada saat ini, dan orang-orang ini pada dasarnya adalah Master Alam Archon sejati. Semuanya datang dari semua kekuatan. Pada saat ini, semua orang memandang Mileye. Sebelumnya, meskipun Mileye terkenal, namun ketenaran ini hanya berada di kalangan generasi muda. Tetapi sekarang berbeda, bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa membandingkan kekuatan mereka dengan kekuatan Mileye. Dan sekarang, Mileye baru berusia di bawah 20 tahun, jika dia diberi lebih banyak waktu, dia akan menjadi Master Pedang Dunia Chang kedua di masa depan. Saat memikirkan hal ini, jiwa pembunuhan secara bertahap muncul di dalam mata orang-orang ini. Ketika mereka datang ke sini, itu berarti mereka sudah berada di pihak perkumpulan pelindung dunia. Jika Mileye tidak mati hari ini, dan memperhitungkan masalah ini dengan mereka di masa depan, Mileye harus mati. Pada saat ini, seseorang berteriak. Di sekeliling, kecuali Sekte Changjian, ketika semua orang memandang Mileye, tatapan mata mereka sangat dingin, dan penuh dengan jiwa pembunuhan. Membunuh Mileye. Saat ini, bukan hanya perkumpulan pelindung dunia yang ingin menyingkirkan Mileye. Di bagian bawah, Brian Chen dan yang lainnya muncul di sekitar Mileye. Saat ini, mereka sudah bisa merasakan jiwa pembunuhan dari para master di sekitar mereka. Brian Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Mileye, tidak peduli bagaimanapun juga, kamu harus meninggalkan Sekte Changjian, apakah kamu mengerti?" Mileye hendak menggelengkan kepalanya ketika Mona Yue tiba-tiba berkata, "Jika kamu pergi, bahkan jika kami semua jatuh, kami juga akan merasa senang, apakah kamu mengerti?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak senang."
Mata indah Mona Yue terlihat marah. Kenapa kamu tidak patuh pada ucapanku? Mileye tersenyum pahit. Guru, aku tidak bisa pergi sekarang. Lihat orang-orang di sekitar ini, siapa yang akan membiarkanku pergi? Mona Yue terdiam. Pada saat ini, Jerome Jian, yang berada di samping, tiba-tiba berkata, kalau begitu mari kita bertarung bersama. Tinggal di sini dan bertarung dengan orang-orang ini, apakah itu hidup atau mati, mari kita lihat kehendak Tuhan. Mileye mengangguk, ini juga merupakan pemikirannya pada saat ini. Meskipun ada banyak keengganan di dalam hatinya, dan banyak orang yang dia rindukan, tetapi tidak ada cara lain, beberapa hal harus dilakukan. Di samping Lord Manlu, penjaga kiri tiba-tiba berkata, jika bertindak pada saat ini dan menyerang mereka dalam kelompok, Sekte Changjian pasti tidak akan bisa bertahan. Tetapi jika terus diulur, pemikiran orang-orang di sekitar akan berubah pada saat itu. Lord Manlu melirik ke atas langit, tekanannya semakin berat, jelas, tubuh Great Lord yang sebenarnya akan segera datang. Saat memikirkan hal ini, Lord Manlu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, serang mereka. Setelah suara itu jatuh, Master Perkumpulan Pelindung Dunia bergegas menerjang menuju Sekte Changjian di bagian bawah, sementara Master pasukan lain di sekitarnya ragu-ragu, namun mereka juga bergegas turun. Terdapat lebih dari 100 Master Alam Archon sejati, seberapa menakutkannya pasukan seperti itu. Di bagian bawah, Jerome Jian tiba-tiba tertawa, ayo, mari kita bertarung bersama. Ketika suara itu jatuh, dia naik ke langit dengan pedangnya, dan di tengah udara, kepala Master Alam Archon sejati langsung terbang keluar. Dan di samping Lord Manlu, dua penjaga di kiri dan kanan langsung mengepung Jerome Jian. Di bagian bawah, Brian Chen berkata dengan lembut, para kakak dan adik seperguruan, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dan mengangkat pedangnya. Tidak jauh dari sisi Mileye, Asri Gu berbisik, kita akan berkumpul lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuhnya sedikit bergetar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi langit. Formasi pedang. Menggunakan tubuhnya sebagai formasi pedang. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa formasi pedang ini sangat kuat, tetapi sayangnya, dia menghadapi terlalu banyak master. Begitu formasi pedang muncul, ia langsung dihancurkan menjadi ilusi oleh belasan master. Di sisi lain, Firmuzan dan yang lainnya juga naik ke atas langit satu demi satu, dan menyerang para master di langit. Tertekan. Begitu mereka bertarung, pihak Sekte Changjian langsung tertekan, karena dari segi jumlah, pihak Sekte Changjian terlalu jauh tertinggal. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di langit, kemudian, sebuah sosok perlahan-lahan jatuh dari langit. Ketika melihat sosok ini, Mileye langsung terpana. Orang ini adalah Firmuzan. Di tengah udara Firmuzan tiba-tiba menoleh untuk menatap Mileye dan menyeringai. Mile tidak tahu malu, jika kamu masih hidup setelah hari ini, ingatlah untuk pergi ke puncak Zuki, aku meninggalkan sesuatu untukmu di sana. Ketika suara itu jatuh, dia menoleh untuk melihat selusin orang yang bergegas ke arahnya di langit, dan tertawa liar, ayo. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan saat berikutnya, Firmuzan tiba-tiba meledak, sebuah cahaya pedang yang kuat menyapu langit, dua orang yang memimpin oleh belasan orang itu langsung terkoyak oleh sengatan cahaya pedang ini, dan sisanya juga diterbang mundur. Meledakkan diri sendiri. Pada saat ini, pikiran Mileye yang berada di bagian bawah mengosong.
Menghilang. Dia menghilang dengan begitu saja. Di sisi lain, sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar, dan orang yang terbang keluar adalah Viggo Lian. Mileye buru-buru menggerakkan tubuhnya dan hendak membantunya, tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depannya. Orang ini, dia mengenalnya, adalah Johnny Qiu, Dekan Akademi Changlan. Johnny Qiu menatap Mileye dengan dingin. Mileye, apakah kamu masih ingat seberapa kuat kamu di Akademi Changlan? Kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Raut wajah Johnny Qiu berubah drastis. Dia memegang penggaris hitam dan menggerakkannya ke depan. Cahaya tinta hitam terombang-ambing, namun langsung terbelah oleh tebasan pedang Mileye. Melihat adegan ini, Johnny Qiu merasa ngeri dan mundur dengan cepat. Saat ini, belasan master alam Archon sejati telah mengepung mereka. Satu demi satu ledakan tiba-tiba terdengar dari atas langit. Kemudian, Mileye mundur 100 meter. Dia hendak menyerang ketika suara tawa keras tiba-tiba datang dari sisi lain. Setelah suara tawa keras, suara ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba terdengar. Mileye menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari langit, cahaya pedang mengguncang langit, dan di tengah cahaya pedang itu adalah Viggo Lian. Pada saat ini, Viggo Lian memandang Sekte Changjiang di bawah dengan tatapan nostalgia dan penyesalan. Perlahan-lahan, dia benar-benar menghilang di tengah udara. Mileye tertegun, seolah-olah teringat pada sesuatu. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, Asri Gu dan Mona Yue sedang diserang oleh lebih dari 20 master alam Archon sejati, dan kedua wanita itu hampir tidak dapat bertahan lagi. Pada saat ini, Mona Yue tiba-tiba melirik ke arah Mileye. Dia tersenyum kecil, jaga dirimu baik-baik. Ketika suara itu jatuh, dia menunjuk ke antara alisnya, dan dalam sekejap, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia meledakkan dirinya sendiri. Bersambung. Bab 340. Great Lord. Meledakkan diri sendiri. Di hadapan begitu banyak master, Mona Yue dan yang lainnya tidak bisa bersaing dengan mereka. Jika meledakkan diri sendiri, setidaknya mereka dapat menarik beberapa orang juga. Oleh karena itu, Firmu Zan tidak memiliki pilihan lain, begitu juga dengan Viggo Lian, ataupun Mona Yue. Tepat ketika Mona Yue hendak meledakkan dirinya, tiba-tiba Mileye muncul di depan Mona Yue. Dia meremas bahu Mona Yue, dan untuk sepersekian detik, jiwa pedang yang kuat secara paksa menekan kekuatan yang akan meledak di tubuh Mona Yue. Mona Yue memandang Mileye dan berkata dengan lembut, "Untuk apa kamu melakukan ini?" Mileye menggelengkan kepalanya, berbalik, di depannya terdapat lebih dari selusin master alam Archon sejati. Perlahan-lahan, Mileye tersenyum. Setelah tersenyum, kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari dalam tubuh Mileye. Ketika kekuatan ini muncul, semua master di seluruh dunia melihat ke arahnya. Di antara alis Mileye, sebuah menara kecil ilusi diam-diam muncul. Menara penjara alam. Ketika menara penjara alam muncul, seluruh dunia berubah untuk sementara waktu, dan paksaan yang kuat di udara menghilang seketika tanpa jejak. Itu digantikan oleh paksaan baru, kekuatan nyata surga dan bumi. Tidak, bahkan kekuatan surga dan bumi tidak begitu menakutkan. Semua orang memandang Mileye dengan ngeri, tepatnya, ke menara kecil ilusi di antara alis Mileye. Harta karun macam apa ini? Perlahan-lahan, ekspresi Mileye menjadi sangat ganas, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung, "Simpan." Setelah suara itu jatuh, terdapat lebih dari 20 master alam Archon sejati yang tiba-tiba menghilang di depan Mileye.
dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam menara penjara alam. Lebih dari 20 orang melihat sekeliling dengan ngeri, mereka hendak bergegas keluar, dan pada saat ini, kata "tahanan" berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Saat kata ini muncul, semua orang di menara penjara alam tidak dapat bergerak. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tak lama kemudian, rentetan teriakan terus terdengar dari lantai 1 menara penjara alam. Setelah beberapa saat, semua master di lantai pertama menara penjara alam menghilang tanpa jejak. Di luar menara penjara alam, Lord Man Lu dan yang lainnya menatap Mile Ye dengan ngeri. Pada saat ini, hati mereka sudah sangat terguncang. Lebih dari 20 master alam Archon sejati menghilang begitu saja di hadapan mereka. Semua orang tahu bahwa Mile Ye lah yang melakukan ini. Master yang tak terhitung jumlahnya melangkah mundur dan menjauh dari Mile Ye. Pada saat ini, ketika mereka melihat Mile Ye, mereka sudah memiliki rasa ketakutan yang mendalam di mata mereka. Lord Man Lu menatap Mile Ye, bagaimana kamu bisa melakukannya? Mile Ye tidak menjawab. Pada saat ini, tangannya sedikit gemetar, dan kepalanya terasa pusing. Pada saat ini, dia sudah merasa bahwa ada yang longgar di dalam menara penjara alam. Dia tahu betul bahwa segelnya telah dilonggarkan. Setiap kali menara penjara alam digunakan, segel akan dilonggarkan, dan setelah segel dilonggarkan, makhluk-makhluk yang ada di dalam menara penjara alam akan keluar. Tapi tidak ada cara lain, karena dia tidak memiliki pilihan. Di tengah udara, Lord Man Lu menatap Mile Ye. Harta karun macam apa itu? Harta karun. Ketika mereka mendengar dua kata ini, mata banyak orang tiba-tiba menjadi sedikit panas. Mile Ye menyeringai, jika melihat dari tatapan kalian, sepertinya kalian menginginkan harta karun ini. Di sekeliling, orang-orang memandang Mile Ye dan tidak berbicara, tetapi mata mereka cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Mile Ye, kemana kamu membawa mereka pergi? Mile Ye menghadap orang yang berbicara dan berkata sambil tersenyum, coba kamu tebak. Ekspresi orang itu berubah, dan hendak berbicara, tapi pada saat ini, penjaga kiri di samping Lord Man Lu tiba-tiba berkata, dia sengaja menunda waktu. Mengeluarkan harta karun itu pasti mengonsumsi banyak tenaganya, dan sekarang dia sedang berada di kondisi terlemahnya. Mendengar kata-kata penjaga kiri, ketika semua orang memandang Mile Ye, ketakutan di dalam mata mereka berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Lord Man Lu tiba-tiba berkata, serang. Setelah suara itu jatuh, dia langsung menghilang di tempatnya. Jelas, dia ingin menyerang secara pribadi. Ada sentuhan ganas di sudut mulut Mile Ye, dan hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya putih tiba-tiba menghantam langit. Cahaya putih itu bergerak dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia datang ke depan Mile Ye. Cahaya putih menghilang, dan seorang wanita dengan gaun putih muncul di depan Mile Ye. Ladia An. Ladia An maju selangkah. Begitu melangkah, ruang hampa di depannya bergetar dengan hebat. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat terombang-ambing dari ruang hampa di depannya. Kekuatan ini secara paksa menghentikan Lord Man Lu. Lord Man Lu memandang Ladia An dengan mata menyipit, kamu adalah anggota dari keluarga An. Ladia An mengangguk. Lord Man Lu berkata dengan sungguh-sungguh, kenapa? Apakah keluarga An ingin berdiri di pihak sekte Changjian? Ladia An menggelengkan kepalanya, urusan pribadiku tidak ada hubungannya dengan keluarga An. Setelah suara itu jatuh, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan di kejauhan, raut wajah Lord Man Lu tiba-tiba berubah,
dia dengan cepat memajukan telapak tangannya. Begitu telapak tangan ini keluar, sebuah kekuatan yang kuat menyapu keluar dari telapak tangannya seperti semburan air banjir. Pada saat ini, Ladiaan tiba. Dia mengeluarkan satu jari, dan di mana ujung jari mendarat, ruang hampa bergetar dengan hebat, seperti gelombang air yang bergerak ke depan. Seluruh langit bergetar dengan hebat, kemudian sebuah sosok dipukul mundur lagi dan lagi. Orang ini adalah Lord Manlu. Kalah lagi. Di sekeliling, semua orang memandang Ladiaan yang berada di tengah udara dengan tatapan tak percaya, dari mana orang berbakat ini berasal. Di tengah udara, Lord Manlu melihat telapak tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya telah terbelah, dan darah terus mengalir keluar. Setelah hening beberapa saat, Lord Manlu menatap Ladiaan yang berada tidak jauh darinya, dengan ekspresi rumit. Ini benar-benar adalah orang yang berbakat dari seluruh dunia. Ladiaan mengabaikan Lord Manlu. Dia berbalik dan berjalan ke depan Mileye, menatap Mileye yang raut wajahnya terlihat pucat, dan tersenyum kecil. Kita sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Mileye tersenyum dan berkata, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ladiaan terkekeh dan berkata, bukankah kamu juga? Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi target dari semua orang di dunia pada saat ini. Mileye menggelengkan kepalanya, kamu tidak boleh terlibat, karena akan melibatkan keluargaan. Ladiaan berkata dengan pelan, ucapanmu terdengar sangat sungkan. Mileye tersenyum pahit, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan berbicara lagi. Pada saat ini, Lord Manlu yang berada tidak jauh dari mereka tiba-tiba berkata, Nona An, apakah keluargaan mengetahui tindakan yang kamu lakukan? Ladiaan menoleh untuk melihat Lord Manlu. Seperti yang kukatakan, ini adalah masalah pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan keluargaan. Lord Manlu berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, jangan salahkan perkumpulan pelindung dunia karena tidak memberikan wajah pada keluargaan. Setelah suara itu jatuh, dan dia melambaikan tangan kanannya, bunuh mereka, tidak boleh ada satu pun yang selamat. Dengan perintah Lord Manlu, para Master Alam Arhon sejati di sekitar bergegas menerjang menuju Mileye dan yang lainnya. Melihat para master yang datang ke arah mereka, tidak ada ekspresi di wajah Ladiaan, tangan kanannya perlahan-lahan mengepal, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti gumpalan asap yang melayang, kemudian sebuah bayangan tiba-tiba muncul di kejauhan. Semuanya adalah persistensi penglihatan dari Ladiaan. Di kejauhan, suara jeritan tiba-tiba bergema di langit, dan setiap jeritan mewakili jatuhnya seorang Master Alam Arhon sejati. Melihat adegan ini, raut wajah Lord Manlu menjadi sangat suram. Kekuatan Ladiaan ini tidak lebih buruk dari Mileye. Setelah hening sejenak, Lord Manlu menoleh dan melihat ke samping. Di sampingnya, 3 master berjubah emas menyerbu langsung ke arah Ladiaan. 3 Master Alam Breaker. Saat ketiga master itu bergerak, Ladiaan segera terkepung. Dan di sekitar, beberapa master bergegas bergerak menuju Mileye, dan pada saat ini, Linsi tiba-tiba muncul di depan Mileye. Melihat Linsi, Mileye tercengang, lalu buru-buru berkata, berbahaya, cepat masuk. Linsi mengedipkan matanya, lalu mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia berlari masuk ke dalam lagi. Tapi segera, dia berlari keluar lagi. Dia menatap Mileye, ragu-ragu, kemudian berkata, biarkan aku melawan orang jahat bersama denganmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan mengeluarkan tinju ke kejauhan. Begitu tinju ini dikeluarkan, dalam ratusan kaki jauhnya, Master Alam Arhon sejati langsung diterbangkan sejauh ratusan kaki. Melihat adegan ini,
Lindsay mengedipkan matanya, dia melihat tinjunya, kemudian menatap Mileye, apakah aku sekuat itu? Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, dialah yang terlalu lemah. Dia terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menebas dengan pedang. Di kejauhan, kepala seorang master alam Archon sejati langsung terbang. Mileye menunjuk ke kepala yang terbang keluar, lihat, dia terlalu lemah. Lindsay mengedipkan matanya, setengah percaya dan setengah ragu. Pada saat ini, Lord Manlu, yang berada tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata dengan keras, hati sumber energi. Mendengar kata-kata Lord Manlu, para master perkumpulan pelindung dunia semuanya menatap Lindsay. Pada saat ini, Lord Manlu tiba-tiba bergegas bergerak menuju Lindsay. Tubuh Lindsay menggigil, lalu dia berbalik dan berlari ke dalam menara penjara alam. Mileye tersenyum pahit, gadis kecil ini, apakah kamu sedang membantuku atau mencelakaiku? Karena dengan kemunculan Lindsay, para master dari perkumpulan pelindung dunia silih berganti menghampiri Mileye. Pada saat ini, Mona Yue berdiri di depan Mileye, dia hendak berbicara, tetapi Mileye menariknya ke belakangnya. Mona Yue memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, jika harus mati, maka biarkan aku mati lebih dulu. Setelah suara itu jatuh, dia bergegas menerjang keluar dengan pedang di tangannya. Melihat Mileye yang menerjang keluar, tatapan Mona Yue berangsur-angsur menjadi sedikit linglung. Di kejauhan, setelah Mileye menerjang keluar, dia langsung dikepung oleh selusin Master Alam Archon sejati. Meskipun dia dapat melakukan pembunuhan instan pada Master Alam Archon sejati, tetapi masih sangat sulit untuk mengalahkan selusin orang atau lebih. Meskipun Sekte Changjian memiliki sedikit orang, namun mereka semua adalah kultivator pedang, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan jika mereka ditekan, mereka bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekitar 1/4 jam kemudian, paksaan yang kuat tiba-tiba muncul lagi di ujung langit. Dengan munculnya paksaan ini, semua master di atas seluruh sekte dunia Chang berhenti satu demi satu, kemudian menatap ke langit. Segera, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di langit. Melihat bayangan ini, para master di pihak perkumpulan pelindung dunia terlihat sangat gembira, sementara raut wajah orang-orang di pihak sekte Changjian terlihat sangat serius. Secara bertahap, bayangan itu menjadi semakin solid. Setengah jam kemudian, bayangan itu benar-benar memadat. Kemudian, seorang pria parubaya dengan rambut putih muncul di langit. Great Lord. Melihat pria berambut putih ini, para master dari perkumpulan pelindung dunia semuanya berlutut dan berkata dengan serempak, kami memberi salam pada Great Lord. Bersambung.